Shalom, pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit renungan untuk persiapan kita menyambut Paskah di tahun ini bersama dengan BPK Kepemudaan Surabaya. Bacaan diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada bacaan yang baru kita dengarkan tadi, kita melihat bahwa Tuhan hendak mengajak kita menyadari di dalam kita memohon dalam doa-doa kita, Dia telah memberikan kita suatu langkah-langkah untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Yang pertama-tama, kalau kita lihat dari bacaan tadi, ask and it will be given to you. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di sini Tuhan mau mengajak kita semua untuk menyadari bahwa ada suatu undangan yang indah, untuk ada keterbukaan kepada Tuhan kita, untuk menyampaikan setiap kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Ada 3 macam peminta, ya. Ada peminta yang maksa, yang kalau tidak diturutin marah. Tetapi ada juga peminta yang enggan, karena sungkan sama Tuhan. Semuanya dipergumulkan sendiri, tanpa sadar akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Maka kita diajak untuk menjadi peminta yang ketiga, yaitu peminta yang rendah hati, yang menyadari keterbatasan tetapi sekaligus juga menyadari kemurahan kasih Tuhan. Di sini kita juga lihat carilah, seek. Ya, kalau tadi yang pertama adalah ask, maka yang ini adalah seek, mencari. Mencari itu suatu tindakan aktif. Bagaimana kita ini bukan cuma meminta, tetapi juga mau mencari. Ada suatu usaha yang kita juga lakukan seiring dengan permohonan kita. Karena Tuhan selalu ingin ada bagian dari diri kita, ada partisipasi dari kita di dalam penyelenggaraan ilahinya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, knock, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu dibukakan bagi orang yang kita kenal. Demikian pula saat kita mengetuk pintu hati Tuhan. Di sini Tuhan mau mengajak kita mengevaluasi diri kita. Apakah ada relasi yang dekat antara kita dengan Tuhan? Sehingga ada suatu kedekatan yang membuat kita bukan cuma sekedar berani bertanya, teguh mencari, tetapi juga beroleh rahmat dari Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Apakah Tuhan pilih kasih? Tentu tidak. Kenapa doa orang benar besar kuasanya? Dalam arti dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata karena orang-orang benar akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak akan meminta yang jahat, tidak akan meminta yang salah, tidak akan meminta sesuatu yang sia-sia, tetapi meminta sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Maka dari itu doa orang benar itu dikabulkan Tuhan, bukan karena Tuhan kita, Tuhan yang pilih kasih, yang dekat dengan Dia yang dikabulkan doanya. Tetapi mereka yang berdoa seturut dengan kehendak Allah, dan mereka yang berdoa seturut kehendak Allah adalah mereka yang intim dan dekat dengan Bapa di surga, sehingga kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan takut dalam meminta kepada Tuhan, karena kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Dan kalau dunia, ya, kalau seorang bapa
di dunia ini ada anaknya minta roti, gak akan dikasih batu. Bapa kita bukan sekedar tidak akan memberi batu. Dia akan berikan roti yang terbaik. Dan ini yang luar biasa dari Tuhan kita. Bahwa dia melampaui batasan dunia. Mungkin kalau di dunia ini kita memberi itu dengan suatu alasan. Karena dia baik sama aku juga baik dengan dia. Karena dia memberi kepadaku, aku juga memberi kepada dia. Tetapi di dalam renungan ini kita diajak untuk menyadari bahwa Bapa kita tidak berdasarkan pada hukum dunia. Dia akan tetap memberi yang terbaik kepada kita, kepada saudara dan saya. Yang menjadi masalah adalah kemampuan kita untuk menerimanya. Saat kita tidak punya kapasitas dan hati yang siap untuk menerima pemberian Tuhan yang terbaik, maka kita mungkin akan kecewa. Kok nggak seperti harapanku? Atau kita kemudian mencari cara lain sehingga semakin jatuh dalam berbagai pencobaan. Kita terlibat di dalam berbagai hal yang akhirnya menjauhkan kita dari kasih karunia yang sejati. Maka di masa Prapaskah ini Tuhan mau mengajak kita untuk mengingatkan kita menyadari bahwa Dia Bapa yang penuh kasih, maka jangan takut untuk ask to Him, meminta kepadanya untuk terbuka kepadanya, mencari, seek bersama dengan Dia, mengusahakan apa yang menjadi kerinduan kita, tentu dengan hikmat Allah, dan kemudian knock, mengetuk pintu Tuhan dengan relasi yang intim dengan Dia, sehingga keinginan dan kehendak kita selaras dengan keinginan dan kehendaknya. Maka kita akan menginginkan hal-hal yang baik, yang memang diperlukan, yang seturut dengan karya rencananya di dalam hidup kita. Dengan demikian, maka setiap doa dan permohonan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan kita. Akan lebih menarik lagi bila kita lihat di dalam Lukas, ya, di perikop yang serupa tentang knock, seek, and ask, seek, and knock, ya, tentang mencari, tentang meminta, mencari, dan mengetuk. Karena di dalam Lukas 11, kalau kita bisa baca nanti 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini akan semakin jelas bahwa bukan materi, bukan sesuatu yang semata-mata memenuhi kedagingan kita. Apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan bagi mereka yang mencari, yang mengetuk, yang meminta ini. Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita kepada doa yang benar, pada permohonan-permohonan yang seharusnya kita naikkan kepada Bapa, pada pemenuhan janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka di sini kita diajak untuk meminta, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi meminta juga bagi kepentingan orang lain. Kita juga turut mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Keadaan di sekitar gereja, komunitas, dan bangsa negara, bahkan dunia ini, yang sedang membutuhkan banyak pendoa-pendoa yang peduli dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kita juga harus sadar banyak orang yang menjerit butuh untuk didoakan. Kalau kita ingin didoakan, maka kita pun bisa menjadi tiang doa bagi banyak orang, bagi orang di sekitar kita, bagi lingkungan gereja, bangsa negara, dan sekali lagi dunia kita. Maka kita akan menjadi satu rangkaian yang indah di hadapan Tuhan, dan kita pun boleh mempersiapkan diri kita dengan lebih baik untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Dengan kita pun mau membuka hati dan menjadi bagian dalam karya keselamatannya sebagai pendoa-pendoa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu yang dekat dengan kami, maka kami pun selalu mau datang kepadamu, sehingga kami boleh menyelaraskan diri kami kepadamu Tuhan. Maka kami akan meminta hal yang berkenan di hadapan-Mu, seturut dengan visi dan kehendak-Mu. Kami mau juga Tuhan mencari, berusaha bersama dengan Engkau. Dan kemudian kami akan sungguh-sungguh menjadi tiang doa juga bagi banyak orang di sekitar kami, sehingga karya-Mu boleh nyata bagi setiap dari kami, bagi kehidupan kami bersama. Bila kami akan menyambut Paskah sebentar lagi, bila kami boleh semakin menghayati penyertaan-Mu, dan kami boleh semakin menghayati peranan kami sebagai bagian dari karya keselamatan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.